percaya Tuhan bahwa dengan firman Tuhan kami akan mendapatkan kekuatan baru. Kami percaya dengan firman Tuhan kami beroleh jawaban. Dengan firman Tuhan kami disegarkan. Dengan firman Tuhan kami dihidupkan. Dengan firman Tuhan kami diberikan semangat yang baru. Dengan firman Tuhan kami diluputkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan dari firman. Dengan firman Tuhan kami dibebaskan dari segala khawatir, cemas, dan rasa takut. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, setiap yang dengar firman Tuhan, bahkan hamba-Mu tinggal dalam urapan Tuhan, berikan pewahyuan hikmat, supaya setiap firman yang kami dengar itu jadi berkat setiap kami. Terima Tuhan berjemaat GPD Korpri, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Kami siap dengar dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa dan kita akan dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan memberkati buat setiap pribadi kita. Firman Tuhan yang akan menolong setiap kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saudara, di hari-hari ini dunia secara umum, ya, bukan hanya di Indonesia, diliputi dengan rasa takut, rasa khawatir yang begitu luar biasa, ya, sehingga setiap orang tidak memiliki lagi semangat yang baru untuk menjalani hidup kasih dalam Tuhan. Mereka diliputi dengan rasa takut yang begitu luar biasa, rasa cemas yang begitu luar biasa. Saudara, kita perlu ketahui bahwa kehidupan kita, bahwa setiap apapun yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti selalu mendatangkan kebaikan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang merencanakan damai sejahtera, merancangkan damai sejahtera yang penuh pengharapan di dalam Dia serta dalam Tuhan. Kita percaya sungguh bahwa firman Tuhan yang sanggup memberkati kita, saudara. Firman Tuhan yang akan senantiasa membawa kita pada keselamatan yang sesungguhnya. Firman Tuhan yang akan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan, sedangkan dalam Tuhan kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah dahulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya, karena kuasanya sama, saudara dalam Tuhan. Kita percaya saudara bahwa firman Tuhan yang sanggup mengubah cara kita berpikir, firman Tuhan yang sanggup mengubah setiap pola hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sebab itu pada kesempatan saudara, biarlah setiap firman mari kita terima dengan baik. Kita akan diluputkan dari setiap sakit, dari setiap apapun yang membuat kita cemas, khawatir. Kita percaya firman Tuhan yang senantiasa menolong kita, saudara. Saudara, sebagaimana dengan instruksi pemerintah supaya setiap manusia, setiap siapapun kita, orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan ada di beberapa negara pun sama, saudara, supaya menjaga jarak dengan istilah social distancing, saudara. Maksudnya apa, saudara? Supaya kita bisa menghambat lajunya penyebaran virus itu yang bisa merenggut nyawa orang, saudara dalam Tuhan. Dan itu kita harus respon dengan baik, karena itu anjuran pemerintah, saudara. Namun saudara, di sisi lain bahwa ada begitu banyak orang yang hidup di dalam rasa takut yang begitu luar biasa, sehingga tidak punya semangat hidup, saudara kasih dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena virus COVID-19 atau virus corona yang sedang dalam Tuhan. Tapi saudara, kita baru menyadari bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita nggak perlu takut, saudara, yang begitu membuat kita tertekan karena rasa panik, saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa setiap apapun tuh yang Tuhan izinkan, saudara, firman Tuhan berkata penderitaan yang kita alami di hari yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan, saudara. Kita percaya sungguh itu dengan kasih dalam Tuhan. Dan juga kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa apabila kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, saudara kasih dalam Tuhan, minta saja apa yang kita mau, saudara dalam Tuhan, Dia akan berikan. Nah saudara, jangan kita hanya terkonsep pada hal-hal materi, saudara kasih dalam Tuhan. Kita minta hanya hal-hal materi finansial, saudara. Kita minta mobil, rumah, motor, enggak, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita minta yang terpenting adalah keselamatan. Ya, apa gunanya kita memiliki segala sesuatu namun jiwa kita binasa, saudara kasih dalam Tuhan. Nah saudara, ada banyak orang berpikir bahwa kematian begitu
begitu menakutkan saudara kasih dalam Tuhan, dan sehingga mereka berpikir ketika mereka sakit mereka sudah takut saudara kasih. Oleh karena apa? Mau mati saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara, kita perlu menyadari bahwa setiap kita gereja Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita tidak sampai pada kematian itu saja saudara. Sekalipun Alkitab pecat bahwa ketika kita mati saudara, kita lepas dari penderitaan ada di kolong langit, tidak di dunia ini saudara Tuhan. Itu amin. Namun saudara, di sisi lain berkata bahwa ketika kita mati, sasaran kita itu di mana saudara yang kasih dalam Tuhan? Bukan hanya pada prinsip sesudah kita mati selesai. Enggak saudara, kita akan melihat yang berkelanjutan saudara, karena firman Tuhan berkata bahwa kelak satu masa Yesus datang kembali menjemput gereja Tuhan. Dia akan membawa kita, disongsong kita untuk bersama-sama dengan dia ke sorga yang kekal saudara. Nah saudara, hari-hari ini orang takut dengan yang namanya virus corona, padahal ada bagian-bagian tertentu yang perlu kita takut juga saudara dalam Tuhan, yang perlu kita ada pertobatan yang sesungguhnya saudara dalam Tuhan ya. Kita saudara percaya bahwa Tuhan kita Maha Pengasih, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Maha Penyayang, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Tuhan tidak senang ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara, sesungguhnya kalau kita aminkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang sanggup membawa kita kepada keselamatan, firman itu banyak manfaatnya saudara kasih dalam Tuhan ya. Kita percaya ya bahwa firman Tuhan itu yang membuat kita semakin hari menikmati kasih Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara, orang berpikir bahwa kematian itu begitu menakutkan. Ya benar, karena apa? Kita mungkin masih ragu dengan kuasa Tuhan, ragu nanti kita kemana saudara. Nah, saudara, tahukah kita bahwa penyakit itu datang dari mana saudara? Ada penyakit karena kelalaian kita, kesalahan kita, sehingga berujung pada sakit penyakit yang begitu luar biasa saudara kasih dalam Tuhan ya. Karena apa? Kelalaian kita, tidak bisa menjaga kesehatan, rakus ya. Apa yang di depan kita makan sepuas-puasnya, padahal firman Tuhan katakan taruh pisau di leher supaya kita tahu menempatkan diri. Kalau sudah kenyang, kita berhenti, mana yang seharusnya kita makan, kita makan. Nah saudara, ada bagian juga yang namanya dengan penyakit itu datang dari si iblis dan seizin Tuhan. Saudara ingat dengan Ayub, bagaimana ketika Tuhan izinkan dia dicobai saudara kasih dalam Tuhan. Ada begitu banyak penderitaan yang Ayub alami saudara, di antaranya sakit saudara kasih dalam Tuhan. Dia kehilangan segala sesuatu, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya habis, istrinya bahkan memilih atau pemikiran-pemikiran yang tidak baik saudara kasih dalam Tuhan tentang Tuhan. Tapi saudara percaya bahwa bagaimana Ayub ketika dia dipulihkan saudara kasih dalam Tuhan, luar biasa berkat Tuhan 2 kali lipat, ada pelipat ganda berkat yang dia peroleh saudara. Tapi itu saudara kasih dalam Tuhan, seizin Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Nah kadang-kala kita sakit seizin Tuhan, namun saudara kita harus menyadari ada pada bagian tertentu yang karena kesalahan kita saudara kasih dalam Tuhan. Orang hanya takut dengan virus yang namanya COVID-19 atau Corona, tapi ada satu hal, virus yang begitu menakutkan. Oleh karena apa? Kesalahan kita saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-17. Saya bacakan ya, firman Tuhan Mazmur 107 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini: ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka menguap terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru-seru maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya
dengan sorak-sorai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya satu bagian pada kesempatan ini kita belajar dengan pemazmur, saudara. Pada bagian ini pemazmur menceritakan bagaimana mereka bangsa Israel, mereka saat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka juga adalah umat pilihan Allah, saudara. Tetapi ada satu bagian tertentu di mana kata firman Tuhan, apa sekali lagi? Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab karena apa? Kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini harus garis bawahi, saudara. Ya, virus corona kita takut, sebab itu kita jaga yang namanya kebersihan. Ya, kita harus memproteksi diri dengan yang namanya kebersihan. Ya, kita kalau dari mana harus cuci tangan. Ya, kalau kita punya hand sanitizer kita pakai, punya alkohol, punya detol kita bersihkan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, itu hanya bersifat di luar saja, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi bicara dengan kesalahan, dosa yang saudara kasih dalam Tuhan, bukan di luar, saudara. Kita tidak bisa cuci, saudara, dengan sanitizer atau dengan detol, saudara, dengan alkohol. Setiap kesalahan dosa kita, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, sebab itu Alkitab catat bahwa orang ketika dia sakit oleh karena kesalahan itu begitu menakutkan, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, Alkitab di sini saya memberikan satu catatan bahwa sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa membuat mereka tersiksa. Ya, mereka tersiksa. Ya, banyak pantangan. Ya, kita bilang. Ya, mereka muak terhadap segala makanan. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut, saudara. Ya, banyak pantangan dengan makanan. Ya, mau mati rasanya, saudara kasih dalam Tuhan. Mereka kesesakan, kecemasan, ada rasa takut yang begitu mendalam, saudara kasih dalam Tuhan. Kita lihat dari firman, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi saudara, ada bagian tertentu yang kita perlu sadari bahwa Tuhan kita Maha Pengasih, Tuhan kita Maha Penyayang. Makanya pada ayat yang ke-19 berkata begini, saudara, maka berseru-serulah mereka ya kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, saudara. Ketika setiap kita dalam keadaan cemas, rasa takut, rasa panik yang begitu mendalam, kita perlu bangun hubungan kita kepada Tuhan, karena kita menyadari kita butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan tahu, harus menyadari bahwa dia butuh Tuhan dengan benar-benar, bukan hanya sekedar butuh karena pada momen tertentu, bukan, tapi memang butuh dalam kondisi apapun. Harus mengakui bahwa kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Orang yang butuh Tuhan pasti harus minta ampun, sedangkan sedang berseru-seru. Kata seruan di sini bukan hanya sekedar ya kita ngomong biasa, saudara, bukan, tapi ada seru-seruan, ada seruan yang berulang-ulang, ya, dengan teriakan yang berulang-ulang. Mungkin ya, kita mungkin secara kita nggak berteriak supaya tetangga dengar, ya, karena pada bagian tertentu firman Tuhan, pada bagian lain firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita bisa masuk kamar, ya, tutup kamar, kita berdoa. Ya, mungkin orang nggak dengar sedang kasih dalam Tuhan, tapi di hati kita serentak seru minta pertolongan Tuhan. Ya, saya percaya akan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kata firman Tuhan, maka berseru-seru mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Saudara perhatikan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, kata firman Tuhan, mereka diselamatkan, saudara. Tidak sampai di situ, saudara. Firman Tuhan berkata selanjutnya, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ada kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Ya, oleh firman Tuhan yang menerangi setiap hidup kita, firman Tuhan yang memberikan kesegaran baru, firman Tuhan yang memberikan keselamatan, yang menyembuhkan. Firman itu sendiri, saudara, kita percaya Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia oleh karya penebusannya, saudara. Sekali lagi, saudara, oleh firman disampaikan firman itu, saudara, yang kasih dalam Tuhan, yang membuat kita hidup dalam keselamatan. Kita ingat siapa itu firman, Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Dia telah mati di kayu salib, dia telah menanggalkan kealahannya untuk jadi sama dengan kita manusia, saudara, dan saya jadi manusia. Dia mati di kayu salib supaya kita beroleh keselamatan, saudara, kasih dalam Tuhan. Yesus lakukan itu, saudara. Dia adalah firman itu sendiri. Darahnya dia curahkan buat saudara dan saya, saudara, kasih dalam Tuhan, tubuhnya Tuhan.
Setelah Tuhan, saya mau berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun berada, terus buat jemaat Tuhan yang di GPD Korban. Terima kasih Bapak, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, setiap benih-benih ilahi yang telah disampaikan pada kesempatan ini akan menjadi berkat setiap mereka yang mendengar. Supaya Bapak dalam sorga, setiap kami yang dengar firman Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Ajar kami untuk mencari Engkau Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, bahkan terlebih menceritakan kedahsyatan Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Bapak, berikan kami semangat yang baru. Bahkan hamba berdoa buat jemaat GPD Korban, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak mereka Tuhan, dari anak kecil sampai kepada orang dewasa, diberkati oleh Tuhan. Tuhan jaga pelihara. Terima kasih Bapak. Bahkan kami hamba-Mu keluarga tetap dalam keberkatan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan buat setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang Tuhan saat ini membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong mereka. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan tolong mereka Bapa dalam sorga. Setiap pemimpin-pemimpin gereja, mereka menjadi satu kesaksian, menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, Tuhan berkati, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah terkecil, terpencil pun Tuhan berkati Bapa dalam sorga. Kami percaya Tuhan, setiap mereka yang ada di garda depan, yang sementara melawan dengan virus corona, para medis Tuhan, dokter, perawat Tuhan, tolong pakai, berkati mereka, TNI, Polri Tuhan berkati Bapa. Bahkan terlebih penduduk masyarakat Indonesia Tuhan berkati, supaya senantiasa mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan dipersatukan dalam cinta kasih Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang saling menjelekan, saling menghakimi, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Hamba percaya pertolongan Tuhan sempurna berlaku bagi setiap mereka yang mengandalkan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba percaya Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa setiap mereka yang telah dengar firman Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Tuhan. Semakin hari mereka semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi. Terima kasih Bapak, berkat Tuhan turun ke setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudaraku. Terima kasih buat saudara yang telah menyempatkan dengar firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan lain bersama dengan kami. Tuhan Yesus berkati.